Selamat pagi, Shalom bagi kita semuanya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam acara Doa Pagi bersama dengan pengikut Yesus pada pagi hari ini. Mari saudaraku yang ada di rumah semuanya, kita siapkan hati kita bersama-sama datang untuk menyembah kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, karya terbesar. Terima kasih Tuhan, kasih yang terindah yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kasih yang begitu besar yang kami dapat daripada-Mu ya Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tiada batas. Terima kasih Roh Kudus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat pujian dari awal. Kita sembah Tuhan terbesar. Kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Terima Kami kasih bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Pertolonganmu untuk begitu karyamu. ajaib. Terima kasih untuk kebaikanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur pagi ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kesetiaan dan kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pertolongan-Mu kami rindukan Tuhan. Hati yang tenang, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi ya Terima kasih Tuhan. Tuhan. Begitu kami bangga punyalah seperti Terima Sungguh mulialah kasih-Mu. Terima kasih buat Yang kebaikan ada sepanjang hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih.
sahabat hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Ayah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, akan memikat hatiku.
kasih-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Amin. Setiap kali kami datang kepadamu ada kesegaran, ada sukacita ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kuasa-Mu Engkau alirkan kepada kami ya Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan tubuh kami, membangkitkan roh kami dan semangat kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin menuntun kami Tuhan tiap-tiap hari. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhanlah yang memberkati kami. Kami sadar dan mengerti ya Tuhan, kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau. Tapi oleh karena kasih setiamu yang terus menuntun kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami menyadari semua akan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Itu Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mau mengambil waktu yang terbaik untuk mengucap syukur, untuk berdoa, bersekutu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Seperti Maria yang mengambil yang terbaik bagi hidupnya. Kami tidak mau disibukkan oleh perkara-perkara dunia ini ya Tuhan. Tapi kami mau mengarahkan telinga kami kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan dan apa yang kami minta. Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu kami mau belajar merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Dan terus membuka diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Dan berkat-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu para pendoa pagi hari ini Tuhan. Bangkitkan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka pada saat ini bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala keletihan, kecapean dalam nama Yesus kami tolak semua itu. Segala roh jahat yang membuat kami bermalas-malas sakit tidak boleh berkuasa menjamah tubuh kami. Tapi roh Allah, roh yang membangkitkan, roh yang menggairahkan turun atas kami pada saat ini. Dan bagi para pendoa pada saat ini ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua saudara, para hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang merindukan kasih Tuhan. Kita bersyukur hari Senin pertama kembali kita saudaraku yang kasih 21 Desember 2021 saudaraku, kita bersyukur 20 ya 20 Desember 2021 kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini saudara. Tetap semangat dan bergairah dalam Tuhan ya. Kita akan membaca firman Tuhan saudara yang akan memberkati kita pagi hari ini dari kitab Wahyu. Harusnya kitab pasal 11 ya saudara, tapi kita baca ayat pasal 10 supaya kita berurutan saudara, dan kita tidak kehilangan berkat dari pasal yang ke-10 ini. Ya, besok kita akan lanjut lagi pasal 11 saudara. Puji Tuhan. Saya Ibu Esther akan memulai ayat yang pertama saudara, dan saudara nanti akan baca ayat yang kedua bersama dengan Kak Lora ya. Kitab Wahyu pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama saudara. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. 11 bersama-sama. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum bahasa dan raja. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita membaca kitab ini, saudara, dari pasal ini yang merupakan antara sangkakala yang keenam ditiup, saudara. Ya, dan dikatakan ayat yang kedua di sini, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi ini saudara ya menunjukkan, saudara yang kekasih, berita ini yang menunjukkan akhir daripada seluruh bumi, saudara yang kekasih, yang akan datang. Walaupun hukuman-hukuman itu tidak dinyatakan, tetapi pasti terjadi. Nah, kita tidak tahu, tidak usah terlalu didramatisir, saudara, karena rahasia itu dikatakan kepada Yohanes jangan dituliskan. Berarti kita tidak tahu apa isinya itu semua yang telah ditiupkan itu sangkakala itu. Kalau kemarin kita ya membaca semuanya itu disingkapkan apa artinya itu semua. Tapi yang ini jangan dituliskan. Ya, berarti kalau tidak dituliskan, kita nggak usah mereka-reka, kita nggak usah memikirkan tentang apa hal itu. Berarti itu dirahasiakan, saudara. Ya, jadi namun ini menunjukkan beberapa aspek hukuman Allah yang akan datang. Walaupun hukuman-hukuman itu tidak dinyatakan, tetapi pasti terjadi. Pasti terjadi karena sudah dituliskan. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kalaupun tidak dituliskan, pada saat ini, pada waktu Yohanes melihat penglihatan itu, ada sangkakala itu dan ada bunyinya, namun tidak dituliskan. Tetapi dikatakan tadi, semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada para nabi, semua firman Tuhan yang dituliskan itu pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Nah, seperti yang telah dia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi, dikatakan Tuhan akan menggenapkan, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Genaplah rahasia keputusan Allah. Semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan digenapi, akan menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, karena kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Penghukuman-penghukuman yang dinyatakan dalam Alkitab itu pasti terjadi. Ya, dia akan menggenapinya. Ayat yang ke-5 pasal 11 dikatakan, ya, dan jika ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus
mati secara itu. Apa yang menjadi tindakan-tindakan orang, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan orang akan dituai. Pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, mari kita baca lagi saudaraku ayat yang 9, apa dikatakan oleh firman Tuhan lagi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, ambillah dikatakan. Jadi gulungan kitab kecil itu rasanya manis. Di mulut manis seperti madu. Tapi sampai di perut dikatakan terasa pahit sekali. Gulungan kitab itu adalah firman Tuhan. Saudara ya, ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu manis untuk didengar, dirasakan, bahkan setelah dilakukan juga firman itu manis. Firman itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita saudaraku suka akan firman Tuhan ya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 11, kalau kita buka dalam Mazmur pasal 19 ayat 8, apa dikatakan oleh Daud, saudara? Daud berkata, Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan kepada kita supaya kita makin suka akan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak suka akan firman Tuhan, itu setan yang mengganggu kita, menggoda kita supaya kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Tapi sesungguh-sungguhnya firman Tuhan itu sangat luar biasa. Apa kata Daud, saudara, mengenai firman Tuhan? Ayat yang 8 dikatakan dari Mazmur 19, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Puji Tuhan. Inilah saudaraku yang kekasih, pengakuan Daud bahwasanya Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kadang-kadang kita pergi jalan, mau relax, refreshing begitu saudara. Kita pergi, kalau kami yang di Jakarta pergi ke Puncak, pergi ke Ancol, Dupan, pergi ke Ragunan atau kemana tempat-tempat hiburan. Ya memang di sana senang-senang, tapi pulang dari sana capeknya luar biasa. Saya sangat senang untuk pergi pelayanan perkunjungan meneguhkan hati orang-orang. Di mana ada orang-orang yang patah hati, yang remuk hati, yang punya pergumulan, masalah, beban berat, yang sakit. Saudara, saya pergi ke sana, saya memuji Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan. Pulang-pulang puas, pulang-pulang sukacita, pulang-pulang bahagia. Kenapa? Yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Yang saya renungkan adalah firman Tuhan. Yang saya ucapkan adalah firman Tuhan. Memang benar firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, jadi orang bodoh pun kalau datang kepada Tuhan, suka akan firman Tuhan, bisa dia jauh lebih pintar daripada orang-orang yang tamatan sekolah-sekolah tinggi. Ya, contoh saja Paulus itu orang yang sangat berhikmat, orang yang sangat pintar. Gamaliel gurunya. Memang segala lini juga dipilih oleh Tuhan. Orang pintar, orang bodoh, orang yang sedang, saudara, tidak punya apa-apa, orang kaya, orang hebat dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat Petrus itu, dia adalah orang yang tidak berpendidikan, bahkan nyorenmen dikatakan saudara, orang yang idiot pun, saudara, menurut Alkitab. Tapi karena dia cinta akan Tuhan, membuka hatinya kepada Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan,
Bahkan dia lebih daripada murid-murid yang lain. Keterbukaan hatinya kepada Yesus. Ketika tantangan masalah, ya tentara Romawi itu pun datang mengancam Tuhan Yesus, hendak membunuh Tuhan Yesus. Petrus ada di situ. Maka Petrus itu sungguh sangat luar biasa. Di depan para orang-orang Yahudi itu dia berdiri menyampaikan firman Tuhan dengan gagah perkasa. Kenapa? Karena dia suka firman. Dan terlebih-lebih ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus, kita lihat dari Kisah pasal 3 itu, dia berkhotbah, khotbah Petrus. Wah, kalau kita baca bagaimana dia berkhotbah, menyala-nyala, berapi-api, bersemangat. Dia tidak takut terhadap tantangan apapun. Kenapa? Karena dia suka Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu yang menyegarkan jiwanya, yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan dikatakan lagi oleh Daud, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kalau kita membaca firman Tuhan, menyukakan jiwa. Kadang-kadang manusia di bumi ini tidak menyukakan jiwa. Ada aja masalah-masalah. Ada aja pergumulan-pergumulan. Sebentar sukacita, sebentar membuat mikir lagi 7 keliling. Ya saudara. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, membuat jiwa segar, menyukakan hati kita. Dan kemudian perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wah, kalau mata bercahaya, cewek-cewek dibuat bulu mata ya melengkung ke atas, ke bawah, dibuat matanya bulat, ya alis matanya itu ya demikian, ada yang bengkok ke atas, ada yang bengkok ke bawah, ada yang lurus, bagaimana ya? Kenapa? Orang melihat matanya, mata sipit, mata bulat, mata blok, ya. Mata itu dipandang oleh orang lain, mata ngantuk, mata bagaimana, ya. Dikatakan dari mana datangnya lintah, dari kali turun ke dari mana? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata timbul ke hati. Entah mana itu yang benar, ya. Lupa udah. Dulu, zaman dulu. Ya, tapi mata adalah jendela hati. Seseorang dapat dilihat dari pandangan juga. Firman Tuhan berkata bahwasanya Taurat Tuhan itu membuat mata bercahaya. Kalau mata bercahaya, berarti baguslah dia melihat. Kalau mata ini memandang dengan bagus, melihat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Kalau mata bercahaya itu menunjukkan bahwasanya kita bisa melihat, dapat melihat, jelas melihat. Kalau kita jelas melihat, kita tidak tersandung, kita tidak jatuh. Nah, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu, itulah yang ada pada kita. Itu sebabnya, mari pada saat ini kita rindukan firman Allah yang membuat mata kita bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas tua, emas muda. Emas muda dengan emas tua berbeda. Kalau emas muda biasanya dari Jakarta. Emas muda dibawa ke kampung gak laku. Tapi kalau emas tua dibawa dari kampung, wah berebut di Jakarta. Beda emasnya, ya. Tentunya emas tua lebih bagus, lebih bernilai. Nah, firman Tuhan itu lebih mahal daripada emas tua. Apakah yang paling bernilai? Apakah nilai yang dapat dipertahankan pada saat ini? Emas. Emas itu selalu mengikuti. Ya, ada orang berkata, boleh kamu pinjam, tapi harga emas mengikuti harga emas. Karena harga emas berbeda dengan nilai uang. Nilai uang dulu 100 juta dengan sekarang 100 juta sangat berbeda. Tahun 2010 harga satu ruko di Jakarta 350 juta. 350 juta. 2 ruko 700 juta. Sekarang itu tahun 2010. Sekarang tahun 2021 harga satu ruko 2,5 miliar. Lihat perbedaannya hanya dalam kurun waktu berapa tahun. Ya. Jadi kalau ada kita simpan-simpan uang kita dulu tahun 2010 300 juta, nggak sama lagi dengan sekarang. Sudah berapa kali lipat. Ya, tapi kalau emas itu ngikut dia.
Ya, harga emas itu terus. Nah, firman Tuhan itu lebih mahal daripada emas tua, daripada emas murni, emas London, emas apalah ya, emas murni. Ya, saudara. Oleh sebab itu mari kita kejar, mari kita rindu, mari kita haus. Hanya setanlah yang membuat kita malas merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena apa? Setan tahu kalau nanti kita baca firman Tuhan itu membuat mata kita bercahaya, membuat kita teguh, membuat kita membuat kita tidak goyah, membuat kita semangat. Maka setan berkata, udahlah, nantilah itu baca firman Tuhan. Dibuatnya kita malas, dibuatnya kita galau. Ya, karena apa? Setan gak mau kita teguh, setan mau kita goyah, sehingga supaya gampang kita dijatuhkannya. Jangan mau, ya, berusaha kita, saudara kekasih, untuk tetap mengutamakan Tuhan dan mencintai hadirat Tuhan. Lagi pula hambamu diperingatkannya oleh semuanya itu, dan orang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Puji Tuhan, mendapat upah yang besar. Kalau kita suka akan firman Tuhan, mendapat upah yang besar. Siapa sih yang tidak mau upah besar? Ya, hanya orang-orang yang tidak tahu lah, saudara. Tapi hari ini kita dikasih tahu, mari kita kejar akan firman Tuhan itu. Nah, ada lagi dikatakan kitab Yehezkiel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Yehezkiel pasal 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab itu dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan itu kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah, ini dia. Jadi gulungan firman itu, gulungan kitab itu yang kita baca dalam kitab Wahyu adalah firman Tuhan. Makanlah. Maka kubuka mulutku, kuambillah gulungan kitab itu, kumakan manis. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Penyembahan kita manis didengar oleh Tuhan. Kita sendiri pun manis kita dengar. Makanya kita suka memuji Tuhan. Saya suka memuji Tuhan sekalipun suara tidak bagus, tapi saya suka memuji Tuhan. Ada kehidupan, ada semangat, ada gairah ketika saya memuji dan menyembah Tuhan. Puji-pujian yang kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan. Semua itu nyanyian-nyanyian itu adalah firman Tuhan, tertulis dalam Alkitab. Dan kapan kita nyanyikan penyembahan itu? Ada kekuatan. Sebab apa? Ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa. Kenapa ada kuasa? Daud berkata, Allah bertata di atas pujian umatnya. Allah bertata, bersemayam, tinggal di dalam pujian itu. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Bapa bertahta di atasnya. Dia bekerja dalam pujian. Bebaskan segala tawanan. Belenggu dosa dipatahkan. Kuasa iblis diluluh hancurkan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kuasa iblis dihancurkan. Yang terikat dibebaskan. Yang sakit disembuhkan. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam penyembahan. Dan pujian yang kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan. Nah, maka dikatakan di sini, hai anak manusia, buka mulutmu, makanlah gulungan kitab itu. Maka kubuka mulutku, kumakan kitab itu, gulungan kitab itu. Manis, dalam mulutku manis. Nah, saudara, jadi firman itu dikatakan, saudara kekasih, manis, ya. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 juga berkata, saudara, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Puji Tuhan.
Ini juga pengakuan Yeremia, saudara yang kasih. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagi hatiku. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan menjadi kesukaan dan kegirangan bagi kita semua, saudara. Namun, saudara, firman Allah itu juga, saudara yang kasih, mengumumkan hukuman atas dosa dan hukuman atas dosa kejahatan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan, oleh orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih, pilihlah pada saat ini saudara untuk menyukai firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, sehingga hal-hal yang baik yang dijanjikan Tuhan itulah yang jadi bagi kita. Apa yang kita taburlah hal-hal yang baik, taburlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menuai hal-hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati kita, yang menguatkan kita, menghidupkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya di sorga yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, saudara yang kekasih, ajaiblah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini, saudara yang kekasih. Renungkan kembali. Haleluya. Apakah itu gulungan kitab itu, saudara yang kekasih? Haleluya. Firman Allah yang disampaikan kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ajaiblah segala karya dan perbuatan Kau yang memampukan kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam
baik berkat maupun penghukuman ya Tuhan. Kami mengerti pada saat pagi hari ini betapa Engkau memberikan pilihan kepada kami Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Kehidupanlah yang akan kami buat, untuk kami hidup di pimpin roh sebagai manusia Allah. Kebahagiaan sukacita yang akan kami buat. Tapi apabila kami tidak percaya, bahkan melanggar aturan-aturan firman Tuhan, tidak peduli akan hukum-hukum Tuhan, maka kutuk akan mengejar, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kami telah membaca firman-Mu ya Tuhan, akan banyak orang berseru supaya gunung itu runtuh dan menimpa mereka. Mereka mengharapkan maut, mereka mengharapkan kematian, tapi maut lari daripada mereka. Api penyiksaan itu, penghancur itu pasti datang. Namun biarlah kami pilih untuk merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan. Kami memakan kitab gulungan itu tiap-tiap hari. Kami memakan firman Tuhan tiap-tiap hari, yang adalah manis di mulut kami dan pahit di dalam perut kami. Sekalipun pahit, tapi itu menjadi obat bagi kami Tuhan. Itu akan menjadi kehidupan bagi kami. Itu akan membawa kesembuhan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita berdoa supaya seluruhnya kita menjadi pelaku firman. Semua umat Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, sehingga sungguh nyata perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia ini. Seperti bintang yang bercahaya, demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan di mana bintang bercahaya di tengah-tengah kegelapan, maka semua mata orang akan tertuju kepada bintang tersebut. Dan mereka akan datang memuliakan Bapa di surga. Biarlah orang-orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat, orang Kristen, menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada gereja yang suam, tetapi semua gereja-gereja tetap menyala, tetap memiliki roh yang menyala-nyala, tetap mengasihi Tuhan, tetap menjalankan misi Allah. Karena Tuhan mengharapkan anak-anaknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Baik mereka yang ada di pemerintahan, baik mereka juga yang ada di lapangan-lapangan pekerjaan, sebagai karyawan biasa, sebagai apapun. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi berkat seperti Yusuf ketika ada di Mesir. Dimanapun Yusuf berada, dia disertai oleh Tuhan. Dia berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Hatinya tertuju fokus kepada Tuhan. Dia tidak jatuh kepada godaan istri Potifar, kepada harta, tetapi hatinya tertuju kepada Yesus Kristus. Itulah yang kita doakan pada saat pagi hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini supaya kami suka akan Taurat-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memakan kitab gulungan itu ya Tuhan. Gulungan kitab kecil itu adalah firman Allah yang manis di mulut kami, sekalipun pahit setelah sampai ke perut kami, tapi itu membawa kesembuhan dan kehidupan. Kami berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah kami semua yang ikut di dalam doa ini Tuhan, kesukaan kami merenungkan Taurat-Mu dan menghidupi firman-Mu. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, teman sahabat kami, bahkan semua jemaat, orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya adalah pengikut Yesus, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta semuanya, tidak membuka telinga mereka terhadap berita-berita dunia ini, tapi Tuhan, kami seluruhnya membuka telinga kami kepada berita sorga. Kami membuka hati kami kepada firman Allah,
Sebab firman Allah membawa kami kepada ketenangan, kepada kebahagiaan, kepada sukacita. Bahkan kami jauh daripada dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada di antara umat Tuhan yang kompromi dengan dosa. Tapi sungguh-sungguh seperti suku Lewi yang berlari berpihak datang kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang selalu berpihak kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjauhi dosa, dan mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun, kemanapun pergi ya Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbeda. Sebab firman berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pembaharuan budi kami terjadi ya Tuhan. Perubahan karakter kami semakin hari semakin indah, semakin hari semakin luar biasa, semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih sehingga kehidupan kami kehidupan yang mempengaruhi lingkungan kami ya Tuhan. Oh, kehidupan kami kehidupan yang memberkati lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu semua yang bekerja di pemerintahan. Biarlah semuanya seperti Yusuf ketika Yusuf ada di Mesir. Ya Tuhan, hidupnya menjadi berkat sebagai pegawai negeri, sebagai pertahanan sipil ya Tuhan, bahkan sebagai angkatan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, sebagai pegawai negeri semua dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah memancarkan cahaya Kristus, biarlah memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka dilihat oleh semua orang, dan orang-orang melihatnya memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan keadaan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Bapa. Kami percayakan semua, biarlah keadaan ini semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Walaupun dikatakan ada, oh Tuhan, gelombang yang baru, varian yang baru, tapi kami percaya kepada Tuhan. Gelombang-gelombang yang baru, berkat-berkat yang barulah yang kami terima di bangsa kami, di negeri kami tercinta Indonesia. Dalam nama Yesus, masa-masa menjelang Natal dan Tahun Baru, tidak ada itu muncul ya Tuhan. Semua masyarakat ada dalam pimpinan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan hikmat Tuhan ada pada pemerintahan kami. Berkatilah pemerintahan kami, berkatilah masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan pada saat ini. Tuhanlah memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kami yang ikut di dalam doa pagi, pengikut Yesus pagi hari ini adalah berkat Allah. Apa saja pun yang mereka doakan. Mari saudara semua, bawa pergumulanmu, bawa usahamu, pekerjaanmu, aktivitasmu pada hari ini kepada Tuhan. Doakan saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mendahului setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha kita saudara. Tuhan mendahuluinya sehingga kemenangan, keberhasilan menjadi milik kita semuanya. Bawa pergumulanmu saudara, bawa keluargamu, bawa usahamu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doakan semuanya saudara di rumah. Berdoalah saudara. Doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Bapa kami setia, Bapa kami mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu, oleh umat-Mu dari rumah. Dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini semua umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang sedang berdoa, yang menaikkan permohonan doa mereka di hadapan-Mu. Ada bermacam-macam permohonan doa kami berbeda-beda ya Tuhan. Namun kami percaya firman-Mu berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Kami percaya kepada firman-Mu, Kau akan menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu dari rumah mereka pada saat ini. Atas setiap doa mereka ya Tuhan, kami percaya jawablah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan mereka, aktivitas mereka bawa di hadapan-Mu pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga keberhasilan, keberuntungan, berkat Allah menjadi milik hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan. Semuanya terpelihara, baik secara rohani tetap teguh, beriman, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang bimbang. Amin. Dalam nama secara jasmani tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Sehat sembuh semua. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuasa biru Yesus. Mujizat Tuhan terjadi pada saat ini ya Bapa.
Bahkan juga secara materi kami berdoa, berkatilah umatmu semua, tidak ada yang kekurangan. Engkau berkata tidak ada lagi di antara kamu yang miskin. Aku yang memberikan tenaga dan kuasa kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Haleluya. Jadilah Tuhan, berkatilah secara materi keuangan umatmu ya Tuhan, tidak ada berkekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Ditinggikanlah namamu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami akan hadiri doa kami ini, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan hadiri doa kita ini, saudara. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Kau yang layak menerima hormat pujian kami ya Tuhan. Sukacita, kemenangan, damai sejahtera daripada Tuhan mengalir atas kami semuanya Tuhan. Ada sukacita, kekuatan melimpah atas kami semua. Terima kasih. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan pada saat pagi hari ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita semuanya, serta damai dan sejahtera, sukacita, pengurapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Saudara, selamat beraktivitas. Haleluya.